Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk muqaddimah yang kedua. Qala rahimahullah, i'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah. Ta'allumu thalathi hadhil masail. Wal amalu bihinna. Mempelajari 3 permasalahan berikut ini dan mengamalkannya. Jadi jemaah sekalian, mukaddimah yang kedua membahas 3 permasalahan akidah yang terpenting. 3 prinsip akidah, 3 prinsip keimanan seorang muslim dan muslimah. Al-ula, yang pertama adalah annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Bahwa Allah yang menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita dan tidak membiarkan kita sia-sia. Bal arsala ilaina rasula. Akan tetapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Maka barang siapa menaati rasul tersebut, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang menentangnya, dia akan masuk neraka. Jemaah sekalian, inilah permasalahan yang pertama. Penulis rahimahullah mengingatkan kita bahwasannya kita adalah hamba yang diciptakan oleh Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita. Sebagaimana juga dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Bahkan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada yang berwujud selain Allah kecuali itu ciptaan Allah. Kemudian jemaah sekalian, setelah Allah menciptakan kita, Allah berikan kepada kita rezeki. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Segala kenikmatan dan semua kebaikan datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun kenikmatan yang kalian rasakan, itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian jemaah sekalian, setelah Allah ciptakan kita, Allah berikan rezeki kepada kita, Allah tidak membiarkan hidup kita sia-sia. Apa kehidupan yang sia-sia itu? Kehidupan tanpa menjalankan perintah dan tanpa menjauhi larangan. Kehidupan yang tidak berarti. Kehidupan yang tidak memiliki makna. Kehidupan yang buruk. Sebagaimana Allah ingatkan juga di surat Al-Qiyamah ayat ke-36. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan sia-sia? Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, maksudnya dibiarkan sia-sia, ay la yu'mar wa la yunha. Tidak diperintah dan tidak dilarang. Jadi inilah kehidupan yang sia-sia. Kehidupan yang tidak bernilai. Tidak menjalankan perintah dan tidak menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu jemaah sekalian, agar kehidupan kita tidak sia-sia, Allah utus kepada kita seorang Rasul. Di sini kita bisa memetik pelajaran penting. Diutusnya Rasulullah SAW kepada umat manusia adalah nikmat terbesar dari Allah Azza wa Jalla. Agar hidup kita bermakna. Kita tidak menjadi seperti hewan yang hanya makan, minum, kemudian selesai. Hidup seperti hewan. Tidak ada terikat dengan syariat. Bahkan bisa menjadi lebih buruk daripada hewan. Inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Kemudian Allah tetapkan jalan keselamatan hanya satu, yaitu mengikuti Rasulullah SAW.
Maka inilah inti pembahasan yang pertama. Mengenal jalan keselamatan itu hanya satu, yaitu meneladani Rasulullah SAW. Barang siapa menaati beliau dia selamat, barang siapa menentang beliau dia celaka. Kemudian Syekh menyebutkan dalilnya. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang akan menjadi saksi atas kalian. Maksudnya kelak di hari kiamat Rasulullah SAW akan bersaksi bahwa beliau telah menyampaikan kebenaran kepada kita. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun itu seorang rasul. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Akan tetapi Fir'aun menentang rasul tersebut, maka kami azab dia dengan azab yang keras. Surat Al-Muzammil ayat 15-16. Jamaah sekalian, ayat ini memberi pelajaran kepada kita bahwa Allah telah mengutus kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat ini memberi peringatan keras. Memberi peringatan keras. Kalau kita tidak menaati beliau, maka kita akan ditimpakan azab seperti yang ditimpakan kepada Fir'aun. Ini makna ayat yang mulia ini. Kenapa Allah mengatakan, kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagaimana kami utus kepada Fir'aun. Untuk memberi peringatan kepada kita, jangan ikut apa yang dilakukan Fir'aun. Fir'aun menentang rasul tersebut, maka Allah azab dia dengan azab yang keras. Jadi hati-hati. Menentang rasul akan diazab oleh Allah seperti azab yang Allah timpakan kepada Fir'aun. Apa jemaah sekalian? Azab yang Allah timpakan kepada Fir'aun ada 4 azab. Azab yang pertama, kesesatan di dunia. Karena dia menentang rasul, Allah sesatkan dia sehingga tidak mendapatkan hidayah. Ini juga Allah peringatkan secara khusus kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak ayat. Di antaranya di surat An-Nisa ayat 115. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang rasul setelah jelas kebenaran baginya. Perhatikan jemaah sekalian, menentang rasul setelah jelas kebenaran baginya. Hadisnya sudah jelas, tapi dia bilang kata guru saya enggak begitu. Kata kiai saya enggak begitu. Kebiasaan masyarakat saya enggak begitu. Dia tentang hadis demi mengikuti apa kata orang. Kalau saya amalkan hadis ini, nanti saya menyelisihi pendapat orang banyak. Menyelisihi hukum adat. Dia takut menentang hukum adatnya, dia memilih menentang Rasul. Padahal sudah jelas kebenaran baginya. Kemudian dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Apa hukumannya kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan dia kepada kesesatan yang telah dia pilih tersebut. Jadi itu hukuman dari Allah. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan masih banyak lagi dalil orang yang menyelisihi petunjuk Nabi SAW, Allah akan sesatkan. Kemudian yang kedua, azab yang kedua yang Allah timpakan kepada Fir'aun adalah su'ul khatimah. Dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, akibat dia menyelisihi Rasul yang diutus kepadanya. Su'ul khatimah yang menimpa Fir'aun bahkan ditambah dengan azab ditenggelamkan ke dalam laut. Kemudian yang ketiga, azab kubur. Dan yang keempat, azab di hari kiamat. Azab Fir'aun yang ketiga dan keempat, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa asyiyan wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Mereka dibakar api pada pagi dan petang hari.
Kapan itu? Sekarang. Sampai hari kiamat. Sejak dia mati. Padahal dia mati di laut. Fir'aun dan bala tentaranya mati di laut dan hilang. Ditelan lautan. Tapi Allah mampu menimpakan azab kubur kepada mereka. Kemudian yang keempat kata Allah, masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke azab yang paling pedih. Ini Allah sebutkan di surat Ghafir ayat 46. Ya. Azab kubur dan azab neraka bagi Fir'aun dan bala tentaranya. Dan ini juga dalil azab kubur di dalam Al-Quran. Jadi jamaah sekalian, ayat ini mengandung peringatan bagi kita agar tidak menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini permasalahan yang pertama. Ats-tsaniyatu, permasalahan yang kedua. Annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Bahwasannya Allah tidak ridha dipersekutukan dengan siapapun dalam beribadah kepadanya. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak dengan malaikat yang dekat, tidak pula dengan seorang nabi yang diutus. Inilah jemaah sekalian permasalahan yang kedua, yaitu hendaklah kita selalu menjauhi dosa syirik. Mentauhidkan ibadah hanya untuk Allah semata. Inilah prinsip yang kedua yang ingin dijelaskan oleh penulis. Bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Allah tidak ridho dipersekutukan dengan siapapun. Karena hanya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Maka hanya Allah yang berhak untuk disembah. Dan sekaligus penulis rahimahullah membantah golongan yang mempersekutukan Allah dengan makhluk yang mulia. Maka ketahuilah makhluk yang paling mulia, para nabi dan rasul dan para malaikat pun tidak pantas dipersekutukan dengan Allah. Apabila para nabi dan malaikat saja tidak pantas dipersekutukan dengan Allah, selain mereka tentu lebih tidak pantas lagi. Iya. Kemudian dalilnya apa? Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasannya masjid-masjid itu milik Allah. Maka janganlah kamu beribadah kepada seorang pun bersama dengan Allah. Surat Al-Jin ayat ke-18. Jemaah sekalian, makna masjid di sini ada dua penafsiran ulama. Yang pertama, tempat kita bersujud. Tempat kita bersujud. Tempat kita beribadah. Bumi ini seluruhnya milik Allah. Yang kedua, anggota tubuh kita yang kita gunakan dalam beribadah. Maka Allah tegaskan semua itu milik Allah. Oleh karena itu Allah melarang kita menyembah kepada selainnya. Jadi ayat ini sekaligus mengajak kita berfikir segala sesuatu milik Allah. Bumi dan seluruh isinya. Bahkan diri kita adalah milik Allah. Maka tidak pantas kita menyembah kepada selain Allah. Kemudian Allah melarang, janganlah kamu beribadah kepada seorang pun bersama dengan Allah. Nah jemaah sekalian, pertanyaannya, apa sisi pendalilannya? Sehingga Syekh mengatakan, Allah tidak ridha dipersekutukan dengan siapapun. Jadi yang ingin dikatakan oleh penulis, siapapun dipersekutukan dengan Allah, Allah murka. Enggak ada bedanya manusia menyembah setan atau menyembah batu-batuan, matahari, bulan dan bintang, patung-patung, ataukah menyembah malaikat, para nabi dan orang-orang soleh. Enggak ada bedanya. Dalilnya mana? Yaitu pada kata ahadan, seorang pun. Kata ahadan di sini dalam bentuk nakirah yang terletak dalam konteks larangan. Maka dari sisi bahasa, an-nakiratu fi siyakin nahyi tufidul umum. Para ulama ahli tafsir dan ahli bahasa Arab mengatakan kata nakirah yang terletak dalam konteks larangan memberi makna umum. Umum artinya apa?
Tidak ada pengecualian, semuanya. Ayat ini mencakup segala sesuatu selain Allah, siapapun dia. Nggak ada ayat mengatakan kecuali dia seorang nabi, kecuali dia malaikat, kecuali dia wali. Tidak ada. Ayatnya bersifat umum. Semuanya dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk disembah selain Allah. Inilah jemaah sekalian permasalahan yang kedua. Larangan berbuat syirik. Allah tidak ridho dipersekutukan dengan siapapun juga. Baik. Kita masuk ats-tsalitsatu yang ketiga. Anna man ata'a ar-rasulah wa wahhadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah. Barang siapa yang menaati Rasul dan mentauhidkan Allah, maka tidak boleh baginya bersikap loyal atau mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kana aqraba qaribin, walaupun itu kerabat yang terdekat. Inilah jemaah sekalian permasalahan yang ketiga. Prinsip akidah seorang muslim yang ketiga adalah berlepas diri dari orang-orang kafir. Berlepas diri dari orang-orang kafir. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama, jalan kebenaran itu hanya satu, mengikuti Rasulullah SAW. Yang kedua, ajaran Rasulullah SAW yang paling tinggi adalah tauhid. Tidak boleh mempersekutukan Allah. Kemudian yang ketiga, termasuk ajaran Rasulullah SAW adalah berlepas diri dari orang-orang kafir. Ini 3 prinsip akidah, 3 prinsip keyakinan seorang muslim yang harus dia miliki. Iya. Tidak sepatutnya kita bersikap loyal, bergabung, bersatu, saling berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Karena setiap orang kafir itu adalah orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya dengan permusuhan terbesar. Apa permusuhan yang terbesar? Melakukan dosa kekafiran itu sendiri, melakukan dosa kesyirikan. Jemaah sekalian, subhanallah, ini termasuk ajaran Islam yang paling mendasar. Tapi ada orang mengaku muslim menolak ajaran Islam ini karena bagi dia itu nggak masuk akal, tidak toleran, radikal, dan lain sebagainya. Maka kita katakan ini ajaran yang sangat masuk akal. Karena orang yang punya akal sehat tidak mungkin bisa berkasih sayang, bergabung, mencintai orang yang menghina Allah dan Rasulnya. Seperti apa bentuk penghinaan mereka kepada Allah? Yaitu mereka samakan Allah dengan makhluk. Itu kan arti syirik. Syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal yang khusus bagi Allah. Contohnya apa yang khusus bagi Allah itu? Ibadah. Ibadah milik Allah tapi mereka berikan kepada makhluk. Itu adalah penghinaan. Ini sebabnya jemaah sekalian, Allah murka dengan kemurkaan yang sangat dahsyat kepada orang musyrik, kepada orang kafir. Karena mereka menghina Allah, melecehkan Allah. Iya. Dan gak masuk akal kita beriman kepada Allah lalu kita berkasih sayang dengan orang yang menghina Allah. Dan juga gak masuk akal kalau kita marah apabila orang tua kita dihina dan kita tidak marah Allah dihina. Mereka mempersekutukan Allah dengan menyembah kepada selain Allah. Mereka juga mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung penghinaan kepada Allah. Seperti mengatakan Allah punya anak. Ini penghinaan yang membuat Allah murka. Bagaimana mungkin kita tidak marah? Ini sungguh aneh. Jadi jemaah sekalian, ini penjelasan logisnya. Adapun dalilnya sangat banyak. Di antaranya wad dalilu qauluhu ta'ala, Syekh menyebutkan Allah Azza wa Jalla berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Perhatikan ayat ini jemaah sekalian. Allah tegaskan, kalau benar iman
seseorang kepada Allah dan hari akhir, nggak mungkin dia bergabung dengan orang-orang kafir. Nggak mungkin dia masuk ke partai-partai mereka. Nggak mungkin dia ikut organisasi-organisasi mereka. Tidak mungkin dia mengangkat mereka menjadi pejabat-pejabat atau pemimpin-pemimpin. Nggak mungkin. Pasti imannya bermasalah. Dalam keimanannya ada kemunafikan. Sebagaimana kata Allah di surat Al-Maidah ayat 52. Setelah di ayat 51, Allah melarang kita bersikap loyal kepadanya. Kemudian di ayat ke-52 Allah katakan, "Fataral ladzina fi qulubihim marad yusari'una fihim." Engkau lihat orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kemunafikan, bersegera untuk bergabung dengan orang-orang kafir itu. Jadi itu bukan sebuah toleransi. Bersikap loyal kepada orang kafir bukan sebuah toleransi, tetapi itu namanya kemunafikan. Toleransi itu dua batasannya. Yang pertama, kita nggak zolim kepada orang kafir. Yang kedua, boleh berbuat baik dalam perkara duniawi. Dia lapar, kita kasih makan. Dia sakit, kita kasih obat. Itu boleh dalam syariat. Kita juga mengatakan, aksi-aksi terorisme bukan ajaran Islam. Yang dilakukan oleh para teroris, melakukan pengoboman di sembarang tempat, termasuk di negeri kita, adalah terorisme bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya mengobom gereja di negeri Muslim, atau membunuh orang kafir di negeri kita. Itu adalah dosa besar. Orang kafir di negeri kita, betul kita benci kepada mereka, tapi wajib dilindungi. Dalam hukum syariat, mereka adalah orang-orang kafir yang wajib dilindungi. Membunuh mereka adalah dosa besar. Rasulullah SAW mengingatkan, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman." Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, di antaranya perjanjian sebagai warga negara, perjanjian az-zimmah. Dia sebagai warga negara kaum muslimin dan dia tidak memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, maka dia berada dalam perlindungan kaum muslimin. Kata Nabi SAW, barang siapa membunuh mereka, dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Walaupun jemaah sekalian, mayoritas umat Islam seperti ini nggak usah diajarkan. Karena fakta membuktikan di mana umat Islam mayoritas, orang-orang kafir itu hidup aman dan nyaman. Jadi mereka nggak usah ribut. Umat Islam nggak usah diajarkan untuk melindungi orang-orang kafir yang minoritas. Itu sudah fakta berbicara. Kecuali mungkin sedikit, segelintir oknum-oknum. Tapi tidak sama dengan umat Islam yang minoritas di negeri kafir. Selalu terancam. Tapi tidak sebaliknya. Jadi nggak usah khawatir. Umat Islam nggak usah diajari toleransi. Umat Islam sudah membuktikan di mana umat Islam mayoritas, orang kafir minoritas, mereka hidup aman dan nyaman. Bahkan dulu jemaah sekalian, di masa para sahabat Nabi SAW, orang-orang kafir lebih senang pemerintahnya adalah Nabi dan para sahabat daripada Romawi dan Persia yang seagama dengan mereka. Sampai seperti itu dulu. Subhanallah, luar biasa keadilan Islam terhadap orang-orang kafir. Makanya aksi-aksi terorisme membunuh orang kafir di negeri kaum muslimin itu adalah bertentangan dengan syariat. Kemudian jemaah sekalian, Allah jelaskan apa yang akan kita dapatkan apabila kita memiliki keimanan yang benar ini. Keimanan yang konsekuensinya kita berlepas diri dari orang kafir. Kata Allah, "Ulaika kataba fi qulubihimul iman." Mereka itulah yang Allah tetapkan keimanan di hati mereka. Dan sebaliknya, di surat Al-Maidah ayat 51, bersikap loyal kepada orang kafir membuat iman itu hilang. "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Siapa di antara kalian, kata Allah, yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Ulama juga mengatakan, bersikap loyal kepada orang kafir ada dua tingkatannya. Yang pertama, tingkatan kekufuran. Yang kedua, tingkatan dosa besar. Kapan menjadi kufur? Ketika seseorang bersikap loyal kepada orang kafir karena setuju dengan agama mereka.
tidak menganggap mereka salah. Atau sebaliknya karena dia benci kepada Islam. Atau dia tidak mau melihat salah satu syariat Islam ditegakkan. Maka dia bahu-membahu bersama orang-orang kafir untuk melawan umat Islam yang menurutnya mau menegakkan syariat Islam. Maka ini adalah kemunafikan nifak akbar. Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Iya. Ini yang pertama, tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, orang yang bersikap loyal kepada orang kafir hanya karena perkara duniawi. Hanya karena perkara duniawi. Kenapa dia senang sama si fulan itu? Karena si fulan itu bintang lapangan. Pencetak gol terbanyak. Maka ini adalah dosa besar, namun tidak sampai tingkat kekafiran, akan tetapi sangat berbahaya. Kemudian lanjutan ayat, wa ayyadahum biruhim min, dan Allah akan mendukung mereka dengan pertolongan darinya. Jadi barang siapa yang berlepas diri dari orang-orang kafir, Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Sebaliknya, yang bersikap loyal kepada orang kafir akan dihinakan oleh Allah. Kemudian keutamaan mereka berikutnya, dan ini yang terpenting, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allah akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Jadi jamaah sekalian, surga. Ini keutamaan yang ketiga. Dimasukkan ke dalam surga dan mendapatkan keridhaan Allah. Jadi yang pertama, Allah kuatkan iman mereka. Yang kedua, Allah berikan pertolongan kepada mereka. Yang ketiga, Allah masukkan mereka ke dalam surga dan mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka berlepas diri dari orang kafir. Sebaliknya, orang yang punya loyalitas kepada orang kafir, maka na'udzubillah, dia akan bersama mereka di hari kiamat. Sebagaimana Nabi SAW juga mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama dengan yang dia cintai. Maksudnya akan dibangkitkan sama-sama nanti. Kalau kita cintanya kepada orang-orang kafir, na'udzubillah, kita terancam dibangkitkan bersama mereka. Namun kalau kita cintanya kepada Rasulullah SAW dan para sahabat dan pengikut-pengikut mereka, maka insya Allah kita akan dibangkitkan bersama mereka. Kemudian kata Allah, ulaika hizbullah, mereka itulah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah, sesungguhnya golongan Allah, mereka itulah orang-orang yang akan beruntung. Surat Al-Mujadilah ayat ke-22.